bunyi pantulan qalqalah itu disamakan dengan huruf sebelumnya, sebelum qalqalah. Kalau harkat sebelum qalqalah itu dhammah, maka pantulannya pun berbunyi dhammah. Kalau sebelumnya berharkat kasrah, pantulannya pun berbunyi kasrah. Contoh kalimat uqtulu. Bisa membayangkan uqtulu. Sebelum qaf huruf apa? Hamzah. Barisnya apa? Dhammah. Maka pantulan qafnya pun dibunyikan dhammah. Sehingga bisa dibaca uqtulu. Uqtulu Yusufa awi tahuhu ardan yakhdu lakum wajhu abikum. Itu contoh kalimat qalqalah yang bunyinya dhammah. Kenapa dhammah? Karena harkat sebelumnya dhammah. Ku. Kalau tadi mah qa fathah, sekarang mah ku. Uku. Paham? Paham tuh ya? Ada yang bising liar. Oke, balik-balik ngaji tahsin, balik ke imah ongkek gitu. Oke. Yang ketiga, pantulan qalqalah disesuaikan dengan harkat huruf sesudahnya. Kalau tadi sebelumnya, kalau sekarang sesudahnya. Apa sesudahnya? Tergantung. Kalau dhammah ya didomahkan, kalau kasrah ya dikasrahkan. Ya. Contoh apa? Fasajadal malaikatu kulluhum jami'an. Apa namanya? Fasajadal malaikatu illa iblis. Iblis. Qalqalahnya huruf ba. Setelah ba huruf apa? Lam. Lam harokatnya apa? Kasrah. Maka pantulannya berbunyi kasrah. Iblis. Iblis. Illa iblis. Paham? Idris. Idris. Jangan ide. Idris. Iblis. Paham ya? Nah itu tiga cara membunyikan qalqalah. Nah dari tiga cara itu yang jumhur ulama adalah cara yang pertama, yaitu cara fathah. Nah, jadi yang jumhur itu berarti maknanya apa? Mayoritas ulama membunyikan pantulan qalqalah itu ke harokat fathah. Kalau ke dhammah boleh enggak? Ya boleh. Seperti tadi uqtulu, udkhulu. Atau ke kasrah silakan. Ya. Oke, kita praktek. Qalqalah. Ada pertanyaan qalqalah? Insyaallah. Nah, pahamlah ya. 3 lin. Apa arti lin? Lembut.
al-layyin. Al-lin sama artinya lembut, yaitu pengucapan huruf yang lembut tanpa harus dipaksakan. Jadi kalau dipaksakan bukan lembut namanya. Apa lin? Yaitu dua huruf waw dan ya yang sukun yang didahului huruf berbaris fathah. Nah, ini sifatnya lin, layyin. Maka harus lembut, jangan dipaksa. Salah satu ciri dari tidak dipaksa adalah sempurna dua unsur dalam lin. Ingat nih, ada dua unsur dalam lin itu, ada dua unsur dan kedua-duanya harus dibaca sempurna. Ini syarat untuk bisa mencapai lembut. Pertama, sempurnakan bunyi harokat fathahnya dulu. Lain kan ada dua ya, waw sukun atau ya sukun yang sebelumnya berbaris fathah. Contoh au, ucapkan au, atau ai. Nah, itu contoh lin. Baca dengan lembut. Nah, supaya bisa lembut ada berapa unsur? Dua, harus terpenuhi. Satu, sempurnakan fathahnya. A, sebelumnya kan fathah, sempurnakan bunyi fathahnya. A, sempurna fathah dengan cara apa? Membuka A. Paham? Unsur kedua, sempurnakan bunyi waw sukun atau ya sukun. Waw sukun sempurnanya gimana? Ya sukun sempurnanya i. Jadi kalau begitu harus sempurna dan i-nya. Kalau begitu dua unsur tadi, pertama fathah, kedua u-nya, waw sukun atau ya sukunnya. Jadi dua unsur tadi akan terdengar au, ai. Paham? Alaihim, lai, la, a-nya sempurna, i-nya ulangi, alaihim, walau, lau anna, lau, a-nya sempurna, u-nya sempurna. Kalau tidak sempurna akan menimbulkan keterpaksaan. Kan gak boleh dipaksa. Keterpaksaan ini akan menimbulkan kekasaran, tidak lembut. Contoh, alaihim goiril maghdubi, goe. Mana yang tidak sempurnanya? Ya. Atau lau anna, apa yang tidak sempurnanya? Wawunya. Itu namanya terpaksa dan itu kaku, tidak lembut, kasar. Kan ada itu yang baca begitu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ada imam yang baca begitu. Berarti linnya enggak ada. Atau fathahnya tidak sempurna, terpengaruh oleh kasrah. Alaihim, alaihim. Atau fathahnya walau, li'i,
falyabudu rabb hadzal bait, jangan bait, alladzi at'amahum wa amanahum min khauf. Itu lin. Dah, ngertilah. 3, 4 inhiraf. Inhiraf itu artinya miring. Gili lateng itu. Judnya. Nanti setelah ini kita praktek. Inhiraf artinya miring. Maksudnya adalah huruf yang mengucapannya miring setelah keluar dari ujung lidah. Mana yang masuk yang punya sifat miring? Nah, ini kan sifat huruf. Huruf apa yang punya karakter miring? Nah, berarti kalau ada orang miring namanya inhiraf. Miring di sini hurufnya apa sifatnya ya? Huruf lam dan ro. Ucapkan al, Allah, Allah. Miring nggak? Kerasa miringnya nggak? Kayak dinalain otaknya. Bukan macam sambil miring, bukan. Jadi yang dimaksud miring di sini, ketika lam ro ini diucapkan, lidah, posisi lidahnya itu akan terasa seperti inhiraf. Inhiraf itu tidak rata. Al inhiraf. Ya. Ya, jadi itu namanya inhiraf. Kelima, takrir. Apa arti takrir? Berulang. Inhiraf itu sekali lagi saya tambahkan condong ya. Inhiraf itu miring atau condong. Takrir artinya mengulang, pengulangan. Apa maknanya? Pengucapan huruf yang disertai bergetarnya ujung lidah karena terjadinya pengulangan. Nah, perlu diperhatikan, memahami takrir ini jangan membunyikan ro seperti bunyi oh kalau begitu harus bergetar dong Pak Ustadz. Ya, kalau gitu bunyinya tidak. Justru takrir di sini karena saking bergetarnya, getarannya itu sampai tidak terdengar jelas. Sehingga yang paling tepat membunyikan takrir pada roh itu adalah dengan menghilangkan getar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hirrah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra. Ucapkan. Jangan ada r-nya. Ar-ra. Ar-ra. Ar-ru. Ar-ri. Paham getaran? Nah, kipas angin. Kipas angin ketika dia volumenya 1 kedengar, masih kelihatan putarannya. Tapi kalau kita pencet yang volume 5, semakin cepat, getarannya sudah nggak kelihatan lagi. Saking apanya? Cepat. Ro ketika bergetar, semakin digetarkan, getarannya semakin hilang. Sehingga jangan diucapkan r-nya. Paham ya? Ar-Rahmanir
Kalau masih bergetar gitu berarti belum takrir. Do you understand? 6. Apa 6? Tafasyi. Ucapkan tafasyi. Apa arti tafasyi? Menyebar. Apa arti menyebar? Ya menyebar, aku masih menyebarnya. Namun ibarat ngelempar jala, nah gitu. Jadi letter O untuk angka 8. Angka kosong. Pernah ngelempar jala nggak? Kan ada yang lempar jala tapi angka 8. Pagubet gitu kan. Kajelit. Menyebar. Yaitu pengucapan huruf yang disertai menyebarnya angin yang keluar dari dalam mulut. Ini sifat yang dimiliki khusus oleh satu huruf, yaitu shin. Huruf apa? Shin. Gimana bunyi tafasyinya? Nah, yang ash itu namanya tafasyi. Makanya harus berbunyi a'udzubillahi minasy. Jangan salah, tapi itu namanya tafasyi. Bisa ya? 7. Terakhir dari sifat yang tidak punya lawan namanya istitalah. Ucapkan Apa arti istitalah? Memanjang. Apa benda yang memanjang? Paham arti memanjang enggak? Karet dimasukin ke minyak tanah, melar. Nah, itu melar itu namanya istitalah. Ya punya? Apa namanya Bu? Ulas riwayat istitalah. Kita sedang bahas istitalah ini, bukan yang lain ya. Yaitu pengucapan huruf yang disertai memanjangnya suara dari semua sisi lidah. Ingat, yang memanjang adalah suara. Ini sifat yang dimiliki oleh huruf dhad. Gimana prakteknya? Perhatikan. Ghairil maghdubi alaihim Jadi sebelum kita bunyi do, saya ulang. Bu, ini supaya ngerti nih istitalah itu apa, bagaimana. Sebelum kita membunyikan do, si bod itu harus dimelarkan. Bunyi melarnya jangan tapi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ada dhad sukun. Jangan fil ard. Salah, itu enggak ada istitalah. Ulang. Ghairil maghdubi alaihim Ya, paham ya? Diistitolahkan, dimelarkan naon sing ngaranna. Ibu terang kue lapis enggak? Kue pepe, kue lapis digitukeun. Itu namanya istitolah, melar. Supaya ngerti maksudnya ya.
Coba ucapkan. Rasakan istilahnya. Walam dho. Walam dho. Dorong dari pinggir, kemudian letupkan ke depan. Walam dho. Walam dho. Ulang. Tahan dulu. Walam. Ada am-nya. Ada bunyi am-nya. Ulangi. Walam dho. Ulang. Walam ghairil maghdub. Maghdub. Paham ya? Ulangi bareng. Ghairil maghdubi alaihim walam ya, istita'ah. Oke, sampai sini. Indakum asy'ubat. Any question? Ayat berapa sekarang kita baca? Ayat berapa? 17. Satu 70. 77. Laisal birra ya. Ya, silakan dibuka Al-Baqarah 177. Laisal birra. Kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس wamdhar istiqamah ya was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ba's jangan ada s-nya, jangan ba's jangan ada ba's ulaika alladzina shadaqu lam sifatnya inhiraf miring kalladzi ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul kita lihat awal surat, awal ayatnya laisa sifat apa? Lin birra takrir antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib riba Qalqalah apa? Kubra. Kenapa kubra? Hurufnya berharokat. Walakinnal birra takrim man amana billahi wal
mil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba takrir ya, wal yatama wal masakin wa ibnas sabil sofi siulan sofir ya, wasailina wa fir riqab wa aqamas sofir salata wa ataz zakah. Ingat ya, sofir za. Karena itu salah kalau ada yang membaca huruf dha. Tahu dha? To pakai titik namanya dha. Itu mengandung sofir, salah. Zolama, awas. Jangan zolama. Itu punya si zai, punya si sin, punya si son. Sofir. Kalau dha itu enggak ada sofirnya. Karena itu jangan membaca zolama, yazlimu, zolimun, jangan. Hilangkan unsur sofirnya sehingga terucap zolama, zolimun, rabbana zolamna, bukan zolam